dalam aneka perbincangan, ulasan, komentar, serta tips and tricks seputar tema spiritual dan sosial yang terjadi di sekitar kita ala Master Yi. Saya berharap setiap tayangan yang saya sampaikan dapat menghibur atau bahkan memperluas wawasan kita bersama. Jadi bagi Anda yang suka, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sebagai dukungan terhadap channel ini agar lebih berkembang ke depannya. Silakan isi juga kolom komentar dengan masukan atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya tanggapi pada konten-konten berikutnya. Dan bagi yang beruntung, akan saya berikan hadiah. Thank you. Oh ya, jangan lewatkan program web series saya hanya di channel saya ini, Mas Reni. Channel serba ada. Ini praktek pengobatan spiritual, konsultasi spiritual, dan saya lakukan ini dari sejak sebetulnya kalau ngobatin orang dari kecil, dari umur jadul lah, umur 5-6 tahun dari kecil. Tapi kalau untuk resmi mungkin baru dari sejak tahun 90-an barangkali. Kemudian saya masuk Jakarta, saya juga membuka resmi praktek di Jakarta, dan sampai saat ini saya tetap berpraktek menangani segala hal. Jadi kalau saya ditanya siapa pasiennya, pasien saya macam-macam, dari yang mulai naik roda 2, roda 3, sampai roda 4. Sampai ada orang yang datang ke sini, datangnya nggak pakai roda. Gitu ya. Terus ini menjadikan emang dari awal emang menjadi profesi psikososial itu seperti apa? Sebetulnya ini lebih pada panggilan. Waktu saya menguasai keilmuan dan hal-hal yang bersifat menolong orang lain, akhirnya itu menjadi sebuah panggilan. Manakala ada orang sakit, sama seperti dokter, dia biasa ngebedah orang atau biasa melakukan sebuah tindakan yang berkaitan dengan kesehatan. Tiba-tiba di jalan ada orang kecelakaan, refleksnya pasti dia akan lari mengobati orang tersebut, menolong orang tersebut, kurang lebih begitu. Nah itu yang terjadi sama saya. Jadi begitu saya lihat orang sakit, saya karena sadar, dengan secara otomatis saya langsung datangnya saya obatin. Nah dulu saya selalu seperti itu di jalan, tapi sekarang saya pikir saya bisa lebih baik yaitu dengan membuat tempat praktek khusus, sehingga orang yang membutuhkan saya tinggal datang atau mau saya tempat praktek seperti itu. Nah, sendiri gimana, adakah dari rekan-rekan artis juga yang minta datang ke hati atau seperti apa? Rekan-rekan harus banyak banget ya. Kalau saya ditanya ada apa enggak, ada. Tapi kalau tentu saya ditanya namanya, nanti yang penting. Karena privasi ya, sangat privasi, pribadi banget. Tapi tentu ada, karena bagaimanapun manusia tidak pernah puas. Apa yang ada di badannya, apa yang sudah dimiliki, ingin selalu lebih, dan itu wajar. Saya sudah punya satu, pengen dua, pengen tiga, punya mobil satu, pengen dua, pengen tiga, seperti itu. Bahkan ada yang punya istri satu, pengen dua, pengen tiga. Artis sendiri dengan adanya mungkin panggilan gitu, Iya. nah mungkin pasti kan menanyakan atau seperti apa, mungkin dari penghasilan dari sini atau seperti apa? Kalau penghasilannya sambil berjalan ya, nah itu poin pentingnya adalah apa yang saya kerjakan itu sebagian juga menyangkut sama perbuatan manusia, kurang lebih seperti itu. Saya berpikir kalau saya bisa menolong, bisa melakukan sebuah perbuatan baik untuk orang lain, menyenangkan orang lain juga baik buat saya, seperti itu. Jadi makan biasanya kan kayaknya makan bukan atau seperti apa? Begini. Jadi kalau saya ditanya bahwa dalam sebuah proses pengobatan itu butuh media, butuh perlengkapan. Kalau dokter aja kalau mau nyuntik dia perlu bayar untuk perawatnya, atau mau
sedikit dari guru saya, sebagian waktu saya keluar negeri dan lain-lain. Ini senjata-senjata yang saya pakai buat latihan bela diri. Kebetulan saya mempelajari bela diri dari kecil, dari umur 4-5 tahun sudah berlatih bela diri. Terus menerus tidak pernah berhenti. Jadi kalau orang melihat Ki Gusman dari sejak kapan? Ini tangan saya aja yang bulat-bulat tuh. Bentuk ini berarti. Bulat. Ini otot. Bulat. Oh, otot semua Otot berarti ya. otot. Belajarnya bela diri apa Ki kalau boleh tahu Ki? Yang kan biasanya kan khusus alirannya Ki biasanya gitu. Saya latihan kungfu dari kecil dan latihan itu terus menerus saya lakukan, nggak pernah berhenti. Mungkin bisa sedikit ditunjukkan ini barang-barang koleksinya Ki. Ini apa aja kan? Ya, jadi ini sebagian koleksi yang saya punya. Jadi ada banyak sih sebetulnya sih, kalau ditanya di depan, di bawah juga ada koleksi yang lain. Ini salah satu yang saya punya, yang saya pakai hari-hari buat latihan. Jadi sebenarnya pedang. Nah, ini pedang. Kenapa apa namanya Ki Mas? Kalau kena orang hamburan dulu. Namanya pedang apa Ki? Ada sebutannya. Pedang aja, ini pedang untuk latihan aja. Jadi kalau latihan kungfu ada pedang dulu, yang latihan pedang Hokyam, pedang Tai Chi. Jadi ada lagi macam-macam sih, ada yang pula. Jadi bagian udah bagian dari hidup hobi. Kalau nggak latihan jadi malah kayak orang bingung gitu. Jadi selama saya di rumah kemarin waktu dirumahkan karena COVID, ya saya latihan aja di rumah, paling tidur setengah menit, sisanya latihan tidur lagi gitu. Nggak ada kegiatan. Jadi dulu saya pernah sampai gondrong banget, dan gondrongnya gondrong goa. Jadi gondrong goa itu gondrongnya bukan seperti gondrong terurus, tapi awut-awutan. Akhirnya saya botak. Ini baru tumbuh lagi loh, kemarin saya botak kelimis.